Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi bahasa Indonesia. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, khususnya wawancara. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Kedua, siswa mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Pokok materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian wawancara. Kedua, hal-hal yang dilakukan sebelum dan saat wawancara. Ketiga, cara membuat daftar pertanyaan. Keempat, pengertian narasumber. Kelima, laporan wawancara dan presentasi hasil wawancara. Kita masuk ke materi pertama, pengertian wawancara. Apakah itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Yang pertama, menentukan topik agar pertanyaan terfokus pada topik wawancara. Kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber. Hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara adalah yang pertama, memperkenalkan diri dengan sapaan yang ramah. Kedua, penggunaan bahasa jelas dan santun. Ketiga, mencatat jawaban dari narasumber. Keempat, memberi kesan yang baik dan menyenangkan. Cara membuat pertanyaan. Pertama, tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi. Kedua, menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Ketiga, pertanyaan disusun secara runtut. Keempat, memulai pertanyaan yang bersifat umum ke khusus. Kelima, pertanyaan berkelanjutan. Keenam, pertanyaan berkaitan dengan jawaban dari narasumber. Ketujuh, menggunakan kalimat tanya apa, siapa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mengurutkan pertanyaan dari umum ke khusus. Yang pertama, tahap pembukaan. Pewawancara memperkenalkan diri. Kedua, tahap inti. Dalam tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Tahap yang ketiga adalah tahap penutup. Dalam tahap penutup ini, pewawancara mengucapkan terima kasih dan memberikan kesan yang baik. Nah, kita masuk materi yang kedua yaitu narasumber. Apakah yang dimaksud dengan narasumber? Nah, narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi. Syarat-syarat seorang narasumber. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan topik. Kedua, memiliki keahlian yang berkaitan dengan topik. Ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara. Pertama, memperkenalkan diri.
Yang kedua, menyatakan maksud dan tujuan. Ketiga, meminta kesediaan menjadi narasumber. Keempat, menepati janji. Kelima, menggunakan bahasa yang santun dan interaktif. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan wawancara. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancara bertujuan agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan dan batasan agar laporan terarah pada topik. Yang kedua, narasumber. Bertujuan agar pembaca mengetahui siapa yang memberi informasi. Ketiga, pewawancara. Bertujuan agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan wawancara. Keempat, waktu dan tempat. Bertujuan agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara itu dilakukan. Kelima, hasil wawancara. Bertujuan agar pembaca mengetahui isi pembicaraan. Terakhir atau yang keenam, kesimpulan. Bertujuan agar pembaca mengetahui gagasan akhir dan akhir kegiatan wawancara. Keenam hal ini harus ada di dalam laporan wawancara. Laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan diadakannya wawancara. Yang ketiga, hasil dari wawancara. Yang keempat, kesimpulan. Keempat hal ini harus ada di dalam laporan hasil wawancara. Presentasi hasil wawancara. Yang pertama, membuka presentasi. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari presentasi. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara secara lisan, boleh dengan bercerita. Keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Kelima, presentasi diakhiri dengan salam. Presentasi hasil wawancara ini merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan dengan tujuan membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang dilakukan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.